SM Store, amanah dalam muamalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk bisa hadir di majelis ilmu yang mulia ini, yang mana di majelis-majelis ini kita belajar agama Allah Subhanahu wa taala, yang semoga dengan kehadiran kita ditambahkan ilmu nafi' bagi kita, yang memperbaiki amal-amal kita dan memperbaiki pula iman kita, meningkatkan takwa kita kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala di kesempatan sore yang baik ini kita akan membahas tentang satu bahasan yang sangat penting untuk kita ketahui, kita fahami, dan kita amalkan. Mengingat bahasan ini sangat dibutuhkan oleh setiap muslim, bahkan secara umum kaum muslimin di dalam mereka bermuamalah kepada pemimpinnya, yakni ulil amri, pemimpin kaum muslimin. Kita mengetahui ma'asyiral muslimin, ikhwanit talabah, bahwasannya agama kita, agama Islam itu mengajarkan kepemimpinan. Bagaimana ajaran kita mendidik kita, mentarbiah kita dari penting dan urgennya kepemimpinan. Dalam salat kita diajarkan kepemimpinan. Dalam rumah tangga diajarkan kepemimpinan. Bahkan sampai urusan safar pun agama kita mengajarkan kita kepemimpinan. Dua orang sedang safar ataukah lebih, wajib baginya untuk mengangkat seorang pemimpin, raisus safar. Dalam urusan rumah tangga, maka wajib bagi seorang suami dia menjadi pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Dalam urusan salat, maka seorang yang ahli Quran, demikian pula ahli fiqh, khususnya terkait fiqhul imamah, maka dia menjadi pemimpin salat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dari itu semua, kehidupan kaum muslimin di satu tempat, di daerah tertentu, itu harus ada pemimpin yang mereka jadikan sebagai panutan. Satu komando, satu putusan bersama supaya persatuan dan kesatuan kaum muslimin itu terwujud. Ketika agama Islam mengajarkan kita kepemimpinan, maka bentuk kesempurnaan agama ini adalah mengajarkan kepada kita bagaimana bermuamalah kepada pemimpin tersebut. Dalam salat saja, ketika imam lupa bacaan, maka makmum yang ada di belakang mengingatkan. Imam lupa rakaat keberapa dia sekarang, yang seharusnya dia itu duduk, ya, tasyahud awal, namun dia berdiri, makmum mengingatkan dengan mengucapkan subhanallah. Seorang suami yang barangkali khilaf, maka diingatkan oleh istrinya dengan kata yang santun, lemah lembut, tepat di waktu untuk menasehati. Maka
Sama halnya ketika seorang pemimpin yang sedang memimpin kaum muslimin ketika terjatuh dalam kesalahan, kekhilafan, atau putusan-putusan serta kebijakan yang tidak menguntungkan kaum muslimin, maka bagaimana mereka kaum muslimin ini menyampaikan nasihatnya? Apa yang harus ia lakukan? Maka disinilah agama Islam itu menjelaskan bagaimana bermuamalah kepada pemimpin kaum muslimin. Dan di sini insyaallah taala akan kita bahas poin yang paling pokok. Di antara bentuk muamalah kita kepada pemimpin, dan ini yang menjadi kewajiban kita terhadap seorang pemimpin yang sudah disepakati oleh umat ini, oleh kaum muslimin, itu adalah ta'atu ulatil umur, yaitu mentaati pemimpin kaum muslimin. Mentaati pemimpin kaum muslimin dalam artian mendengar, kemudian dia melakukan apa yang menjadi putusan pemimpin kaum muslimin, melaksanakan aturannya. Dan hal ini dilandasi dengan banyak dalil syar'iyyah, yang diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 59. Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru hambanya yang memiliki iman dalam hatinya. Dan ketika Allah menyeru, sebagaimana kata para ulama, tidak terlepas dari dua hal. Imma Allah itu memerintahkan nantinya dengan suruhan tersebut, ataukah imma Allah melarang dari satu perbuatan. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulnya. Berarti di sini hukumnya wajib mentaati Allah dan juga mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ketaatan yang bersifat mutlak. Dalam artian bahwasanya apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam harus kita tunaikan, harus kita lakukan. Apapun yang disampaikan oleh Rasulullah dari khabar-khabar, baik itu menyangkut perkara yang gaib ataukah tidak, wajib hukumnya untuk kita yakini kebenarannya. Segala apa yang dibawa oleh Nabi dari agama ini wajib kita terima, kita amalkan. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang didatangkan kepada kalian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah, kata Allah. Dan apapun yang dilarang oleh beliau, maka tinggalkan. Ini ketaatan yang bersifat mutlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seorang mentakwilnya, tidak boleh seorang mentahrif dari sabda Nabi atau memaknai dengan makna-makna yang batil, bahkan sampai mengingkari sabda Nabi yang jelas-jelas sahih. Karena manakala seorang mengingkari sabda Nabi yang sahih, berarti dia tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berarti dia melakukan kedurhakaan kepada Allah Jalla wa Ala. Karena ketaatan kepada Allah itu akan terwujud dengan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana seorang hamba akan melakukan ketaatan kepada Allah kalau tidak mengikuti dan mencontoh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam? Mustahil bagi seorang hamba yang meninggalkan sunnah-sunnah Nabi
menjadi hamba yang taat kepada Allah. Tidak mungkin. Wa man ata'ani faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada aku, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk taat kepadanya dan juga untuk mentaati Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan wa ulil amri minkum, dan taatlah dan kepada pemimpin kalian. Ulil amri kata para ulama di sini mencakup dua. Yang pertama adalah pemimpin kalian, yakni pemimpin yang memiliki kekuasaan, ulil amri. Dan yang kedua adalah para ulama, para ulama ahli ilmu. Ulil amri, penguasa, adalah pemimpin yang mengurusi urusan keduniawian kita untuk mendapatkan maslahat bersama. Para ulama adalah pemimpin agama yang menjadikan kita baik, yang bisa mentazkiyah diri kita. Wa ulil amri minkum, dan juga kepada pemimpin kalian. Ketaatan kepada pemimpin sebagaimana yang diisyaratkan dalam ayat ini adalah ketaatan yang bersifat muqayyad, terikat. Maknanya adalah seorang hamba mukmin dibenarkan bagi dia untuk menegakkan ketaatannya kepada pemimpin tatkala pemimpin berdiri di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Artinya di setiap perkara yang diperintahkan oleh pemimpin itu selaras dengan syariat Allah, maka itu kita taati. Itu kita jalankan, kita lakukan. Namun manakala seorang pemimpin dia memerintahkan kita kepada perkara yang mungkar, yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, bertolak belakang dengan din kita, maka di sini tidak dibolehkan bagi kita mentaati pemimpin dalam perkara itu. Ini yang dimaksud dengan ketaatan yang bersifat muqayyad, terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jika selaras dengan din kita jalankan, jika bertolak belakang dengan din kita tinggalkan pada perkara yang berseberangan tersebut. Kemudian Allah mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kalian itu berselisih pada perkara apapun, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, yakni kepada Al-Quranul Karim dan juga kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena keduanya adalah dua pusaka yang ditinggalkan Nabi kepada umatnya agar mereka tidak tersesat. Taraktu fikum amrain lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka. Kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selagi kalian berpegang teguh dengan dua pusaka itu. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnahku, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Di setiap permasalahan yang diperselisihkan oleh kaum muslimin, maka wajib hukumnya untuk dikembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tentu dalam hal ini harus diikat dengan pemahaman yang benar. Karena di dalam memahami Al-Quran, memahami sunnah Nabi, dibutuhkan satu acuan untuk memahaminya agar kita tidak tersesat di dalam memahami ayat Allah dan hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan itulah pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an yang telah mendapatkan tazkiyah dari Allah dan juga dari Rasulnya
Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah katakan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka para sahabat yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka. Bagaimana mengikuti mereka? Mengikuti di dalam memahami agama, dalam menegakkan agama ini bi ihsan, dengan baik. Allah kasih jaminan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka, mereka pun juga ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan di dalam memahami agama itu terletak tatkala kita meletakkan pemahaman kita di atas pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Maknanya, jika kalian wahai hamba-hamba Allah betul-betul punya iman dalam hati kalian, keimanan yang kuat, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada hari akhir yang merupakan hari pembalasan amal-amal kalian, pasti kalian akan mengembalikan permasalahan yang kalian perselisihkan kepada Al-Quran dan kepada Sunnah. Dan di sini diambil satu faedah, bahwasannya orang yang meninggalkan Al-Quran, meninggalkan Sunnah Nabi pada perkara yang mereka perselisihkan, maka di sini menunjukkan kualitas iman mereka yang begitu dangkal kepada Allah dan hari akhir. Jika tidak boleh dikatakan mereka telah kufur atau keluar dari agama ini. Dzalika khairu ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih baik dan bagus takwilnya. Yakni di dalam seorang mencari permasalahan, solusi dari setiap masalah, maka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu adalah sebaik-baik jalan keluar. Fata'atu waliyil amri tabi'atun li ta'atillahi wa rasulih. Fa inna ulil amri humul umara wal ulama wal wajibu ta'atuhum fil ma'ruf. Artinya, mentaati pemimpin itu sifatnya mengikuti kepada ketaatan terhadap Allah dan Rasulnya. Seperti kita sampaikan, sifatnya adalah muqayyad, terikat. Terikat dengan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya. Tidak boleh seorang mentaati pemimpinnya di dalam bermaksiat kepada Allah. Dan yang dimaksudkan dengan ulil amri itu adalah mereka para pemimpin, penguasa, dan juga para ulama. Sehingga wajib hukumnya bagi seorang muslim untuk mentaati mereka dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Adapun pada perkara yang mungkar, pada perkara yang maksiat, amma idza amaru bi ma'siyatillahi sawa'un kana amiran aw malikan aw aliman aw ra'isa jumhuriyatin aw ghaira dzalika fala ta'ata lah. Adapun apabila mereka, baik itu para penguasa ataukah ulamanya misalkan, memerintahkan kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah dia seorang pemegang tampuk kekuasaan, presiden misalkan, raja, perdana menteri, atau mungkin tokoh ulama, maka tidak boleh hukumnya untuk mentaati mereka. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya ketaatan itu hanya terletak pada perkara-perkara yang ma'ruf. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya ada pada perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang ada tuntunannya, ada ajarannya dalam agama kita.
Adapun perkara maksiat, perkara jahiliyah yang bertolak belakang dengan din kita, agama kita, maka tidak wajib hukumnya kita mentaatinya. Bahkan kalau kita mentaati mereka dalam perkara maksiat, kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan itu kepada seorang makhluk, siapapun dia, manakala ketaatan itu dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah, wajibnya bagi seorang muslim, bagi kaum muslimin, untuk senantiasa berdiri di atas ketaatannya kepada pemimpin mereka pada perkara-perkara yang ma'ruf. Karena di dalam melaksanakan ketaatan kepada pemimpin itu terdapat masalih, terdapat banyak maslahat, dari mulai keamanan kita dalam beribadah, keamanan kita di dalam menjalani aktivitas kehidupan normal, keselamatan darah kita, keselamatan jiwa kita, keselamatan harta kita, kehormatan kita, dan banyak lagi yang lain. Itu semuanya akan diberikan jaminan keamanan dan keselamatan. Namun manakala masyarakat atau umat Islam ini mereka memberontak kepada pemimpinnya, keluar dari ketaatan terhadap pemimpinnya, maka yang terjadi adalah kerusakan di mana-mana. Dan ini yang diwanti-wanti oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Bagaimana Nabi dahulu melarang mereka, para sahabat, yang pada waktu itu disampaikan satu berita yang akan terjadi. Akan ada munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim, yang menzalimi kaum muslimin, mengambil hartanya, merampas hartanya, bahkan sampai memukul punggung-punggung mereka. Para sahabat bertanya, apakah boleh bagi kita untuk memerangi pemimpin itu? Kata Nabi, tidak. Selagi mereka salat, tetap wajib taat kepada mereka pada perkara yang ma'ruf. Tidak boleh bagi seorang muslim maupun kaum muslimin untuk keluar dan memberontak, bahkan sampai mengkudeta pemimpin tersebut. Ini semuanya demi menjaga darah kaum muslimin, demi menjaga jiwa mereka, agama mereka, dan kemaslahatan yang jauh lebih besar. فالواجب على جميع المكلفين التعاون مع ولاة الأمور في الخير والطاعة في المعروف وحفظ الألسنة عن أسباب الفساد والشر والفرقة والانحلال. Oleh karena itu wajib hukumnya bagi setiap mukallaf dari kaum muslimin ini tolong menolong, bahu membahu bersama pemimpinnya untuk mewujudkan kebaikan, mentaati mereka pada perkara yang ma'ruf, menjaga lisan-lisan mereka dari sumber kerusakan, sumber keburukan, atau sumber perpecahan di kalangan kaum muslimin. Dengan ketaatan kepada pemimpin, maka ini akan menjadikan persatuan kaum muslimin berada di atas kekuatan. Dan ini yang tidak diinginkan oleh musuh Islam tatkala umat Islam itu bersatu. Makanya mereka selalu membuat propaganda dan menghancurkan kaum muslimin dari agamanya melalui perpecahan di antara mereka. Kemudian dikatakan di sini, wa ma'lumun ma yahsulu min wulatil amril muslimin min al-khairi wal huda wal manfa'atil 'azimah.
Dan hal yang maklum diketahui oleh kaum muslimin secara umum, banyaknya manfaat-manfaat yang besar yang terwujud dengan mentaati pemimpin kaum muslimin. Dimudahkannya untuk berdakwah, menebar Islam. Demikian pula ditegakkannya hukum-hukum Allah, ditolongnya mereka orang-orang zalim, ditegakkannya hukum qisas, dan juga perhatian yang begitu besar untuk menjaga stabilitas keamanan dan berbagai macam masalah yang lain. Pertanyaan, Ustaz, itu apabila pemimpin berdiri di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana hukumnya seandainya pemimpin itu berdiri di atas demokrasi atau di atas pemahaman yang lain? Apakah juga wajib bagi kita untuk mentaatinya? Ataukah kita hanya mentaati pemimpin yang menegakkan syariat Allah saja? Adapun mereka yang menegakkan hukum di atas demokrasi, tidak ada ketaatan kepadanya. Para ulama telah menjelaskan kepada kita bahwa apabila satu tempat, satu daerah, satu negara yang nampak di situ syiar-syiar Islam, maka itu adalah negara Muslim, negara Islam. Dan kaum muslimin yang bersepakat di dalam memilih pemimpinnya itu adalah pemimpin kaum muslimin yang sah. Terlepas apakah nantinya menegakkan hukum itu dengan hukum demokrasi atau hukum-hukum selain hukum Allah atau tidak. Yang jelas pemimpin itu adalah pemimpin umat Islam. Sehingga kewajiban kepada kaum muslimin adalah mentaati pemimpin tersebut selama pada hal-hal yang ma'ruf, bukan pada perkara yang mungkar. Adapun terkait dengan hukum demokrasi yang dijadikan sebagai pondasi dalam membangun satu tata negara, maka itu dosanya kembali kepada mereka pemangku jabatan yang notabene ada di pundak mereka kewenangan dalam menentukan hukum tersebut. Dan inilah yang membedakan antara pemahaman Ahlussunnah dengan pemahaman Khawarij, pemahaman radikal yang mana mereka meyakini selama tidak ada niat dan tidak ditegakkannya syariat Islam, maka semua yang ada di kursi kepemimpinan itu kufur. Bahkan sampai rakyatnya pun juga kufur. Dan ini adalah pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang batil, pemahaman yang keliru, yang jauh dari tuntunan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Pemimpin ikhwah itu tidak terlepas dari dua kategori. Pertama, pemimpin muslim. Pemimpin muslim. Yang kedua adalah pemimpin kafir. Artinya non-muslim, tidak ada keimanan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kriteria yang pertama, pemimpin muslim ini tidak terlepas dari dua kondisi. Yang pertama, muslim yang saleh. Ya, muslim yang saleh. Artinya pemimpin ini adalah seorang yang saleh, ahli ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah zalim dan fajir. Yaitu pemimpin muslim namun dia zalim. Banyak melakukan kezaliman. Muslim ya, namun fasik,
karena perbuatan maksiat yang ia lakukan. Maka dalam hal ini, selama dia muslim, walaupun keadaannya zalim maupun fasik, wajib bagi kaum muslimin untuk mentaatinya dalam perkara yang ma'ruf, dan tidak boleh bagi kaum muslimin untuk memberontak atau mengkudeta atau mengambil alih kekuasaannya. Kata para sahabat yang sempat tadi kita singgung di muka, ketika Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menyampaikan satu permasalahan yang akan dihadapi oleh umatnya nanti, akan ada pemimpin yang zalim, atharah, yang merampas harta kaum muslimin, hak-hak mereka, bahkan sampai menzalimi mereka. Ketika itu para sahabat bertanya, afala nunabidhuhum bis-saif? Wahai Rasulullah, bolehkah kita memerangi pemimpin itu dengan pedang? Kita rebut kembali kekuasaannya dengan jalan perang dengan pemimpin itu? Kata Nabi, la. Tidak seperti itu. Tidak boleh hukumnya. Ma aqamu fikumus shalah, selagi mereka itu masih menunaikan salat. Artinya selama dia berdiri di atas keislamannya, dan salah satu syarat Islam itu adalah salat, maka tidak boleh bagi seorang muslim atau kaum muslimin itu memberontak kepada pemimpin tersebut. Lantas bagaimana dengan pemimpin yang kafir, yang bukan beriman? Apakah dibolehkan bagi kaum muslimin untuk memberontak, mengambil alih kekuasaannya? Para ulama menjelaskan, jika kaum muslimin memiliki kekuatan yang diyakini bisa mengalahkan kekuatan pemimpin yang kafir itu. Yang kedua, jika kaum muslimin memiliki pengganti pemimpin yang kafir jauh lebih baik. Yang ketiga, adanya keyakinan maslahat yang jauh lebih besar ketika diambil alih kekuasaannya, maka dalam hal ini dibolehkan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemimpin yang kafir dengan 3 catatan di atas, tanpa ada pertumpahan darah. Namun jika salah satu dari 3 catatan di atas, 3 persyaratan di atas itu tidak ada, maka tidak dibolehkan bagi kaum muslimin untuk mengambil alih kekuasaan. Bagaimana dia akan mengambil alih kekuasaan sedangkan tidak punya kekuatan? Justru yang terjadi kerusakan, pembunuhan massa umat Islam nantinya. Namanya seorang pemimpin tentu dilihat dari sisi fitrah kemanusiaannya. Dia tidak bisa terlepas dari yang namanya salah, dosa, khilaf pada setiap keputusan atau setiap sikap tindak tanduknya atau kebijakan atau aturan yang dia buat. Maka dalam hal ini Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menasihati pemimpin tersebut. Menasihati dengan cara yang baik, cara yang lemah lembut, cara yang santun. Dan itu dilakukan dengan rahasia. Bukan ditampakkan nasihat itu di publik. Apakah melalui tulisan, ataukah melalui tempat-tempat ceramah, khutbah Jumat maupun khutbah Id? Tidak. Tapi disampaikan dengan 4 mata.
Nasihat itu disampaikan dengan empat mata. Tidak boleh hukumnya seorang menasihati pemimpin yang secara real nyata pada kesalahan yang ia buat di khalayak ramai. Tidak dibenarkan. Karena Islam sudah menggariskan bagaimana cara kaum muslimin memberikan nasihat kepada pemimpinnya. Maka dari situlah dibutuhkan adanya ta'awun, adanya satu kerjasama ya antara pemimpin kaum muslimin dengan kaum muslimin itu sendiri untuk mewujudkan kebaikan demi kemaslahatan bersama. Dan hal ini didasarkan pada sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, innallaha yarda lakum thalathan. Sesungguhnya Allah itu ridha tiga perkara bagi kalian. Wa yaskhatu lakum thalathan, dan Allah benci, Allah murka ya tiga perkara yang lainnya yang ada pada kalian. Yarda lakum an ta'budu, Allah itu ridha kalian itu mentauhidkannya, beribadah hanya kepadanya. Wala tusyriku bihi syai'an, dan kalian tidak menyekutukan dengan yang lain. Wa an ta'simu bihablillahi jami'a, dan Allah ridha kalian itu berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, yakni Islam ini. Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, bersatu di atas Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah, karena Allah benci akan perpecahan. Benci akan perpecahan. Wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum, dan kalian itu menasihati pemimpin kalian yang Allah angkat mengurusi segala urusan kalian. Di sini menunjukkan bahwasannya di antara bentuk perkara yang Allah ridhai bagi hamba-hamba yang beriman adalah memberikan nasihat kepada penguasa. Mengingat penguasa adalah manusia biasa, dia bisa salah, bisa khilaf karena keterbatasan sebagai hamba Allah yang tidak bisa terlepas dari dosa. Demikian pula keumuman sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ad-dinun nasiha. Ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Ya, agama adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Kemudian Nabi menyampaikan, lillah wal kitabi wal rasuli wal a'immatil muslimina wa ammatihi. Ya, nasihat kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan juga kepada pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi juga mengatakan, man waliya alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah wala yanzi'anna yadan min ta'atin. Artinya, barang siapa yang urusannya diserahkan kepada pemimpinnya, artinya Allah mengangkat pemimpin di tengah-tengah mereka, kemudian dia mendapati, dia melihat pemimpinnya melakukan maksiat kepada Allah, apakah lisannya, ataukah perbuatannya, atau mungkin ketetapan perundang-undangannya, atau peraturan atau kebijakannya, falyakrah, maka hendaknya dia membenci perbuatan itu, membenci ya ucapan itu yang dilakukan oleh pemimpin. Karena bencinya kita kepada perbuatan mungkar itu adalah bentuk pengingkaran kita dari kemungkaran yang dilakukan. Dan bagi seorang muslim wajib hukumnya untuk mengingkari setiap kemungkaran yang ada, walaupun harus dengan hatinya, walaupun harus dengan membenci. Tidak boleh tidak. Wala yanzi'anna yadan min ta'ati, dan janganlah ia melepaskan ya ketaatan dari
kepemimpinannya tersebut. Maknanya, apabila kaum muslimin mendapati pemimpinnya melakukan maksiat, hendaknya dia membenci maksiat tersebut, hendaknya dia mengingkari maksiat tersebut. Namun jangan sampai hal itu menjadikan mereka keluar dari kepemimpinannya. Jangan sampai menjadikan mereka membatalkan sumpah setia dan baiat kepada pemimpinnya. Sekali lagi, ini demi kemaslahatan bersama umat Islam. Karena manakala mereka setiap kali mendapati kemaksiatan yang dilakukan oleh pemimpin, maka mereka keluar memberontak, ini pasti akan jatuh korban, akan banyak menimbulkan kerusakan. Lantas bagaimana cara mengembalikan pemimpin kepada jalan yang benar? Dengan menasihati empat mata, dengan lisan, dengan santun, mau'izah hasanah, dan melalui orang yang dianggap oleh pemimpin. Artinya dimuliakan oleh pemimpin. Bukan setiap orang menyampaikan nasihatnya, tidak, tapi orang yang terpilih yang mewakili kaum muslimin yang ucapannya didengar oleh pemimpin dari kalangan mereka para ulama. Dan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam juga mengatakan dalam riwayat yang lain, Addul haqq alladhi alaikum lahum wasallallahu alladhi lakum. Maknanya, tunaikan hak pemimpin kalian yang wajib kalian tunaikan, dan itu adalah kewajiban kalian, dan mintalah kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Ini merupakan potongan dari hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam yang menunjukkan bahwasanya ya'ti ala al-ummah, akan datang pada umat ini ya pemimpin-pemimpin yang memiliki sifat asarah, zalim, dan merampas harta kaum muslimin. Maka dalam hal ini Nabi memerintahkan mereka untuk bersabar dan tetap menunaikan hak-hak pemimpin, yang diantaranya adalah mentaati pemimpin pada perkara yang ma'ruf, tidak memberontak, tidak mengkudeta kepada pemimpin tersebut. Dan ketika mereka menginginkan hak mereka, Nabi mengarahkan wasalullah, mintalah kepada Allah, berdoa sama Allah supaya Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati pemimpin yang nantinya mereka akan memberikan hak-hak kalian. Kemudian dikatakan di sini, فَكَيْفَ إِذَا كَانَ وُلَاةِ الْأُمُورِ حَرِيصِينَ عَلَى إِقَامَةِ الْحَقِّ وَإِقَامَةِ الْعَدْلِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَرَدْعِ الظَّالِمِ وَالْحِرْصِ عَلى اسْتِدَابِ الْأَمْنِ وَعَلى حِفْظِ نُفُوسِ الْمُسْلِمِينَ وَدِينِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وأعراضهم فيجب التعاون معهم على الخير وعلى ترك الشر ويجب الحرص على التناصح والتواصي بالحق حتى يقل الشر ويكثر الخير. Artinya, manakala pemimpin yang zalim, pemimpin yang fasik, itu kita masih diperintahkan untuk menjaga ketaatan kita kepada pemimpin tersebut, menyampaikan nasihat demi perbaikan dan kemaslahatan kaum muslimin. Lantas bagaimana dengan pemimpin yang saleh? Tentu ini jauh lebih utama. Ya, pemimpin yang saleh, yang dia perhatian terhadap rakyatnya, menegakkan kebenaran, menyebarkan dakwah Islam, menegakkan keadilan, menolong mereka orang-orang yang dizalimi, dan juga membantu mereka orang-orang yang terzalimi untuk mendapatkan haknya, menjaga darah kaum muslimin, menjaga agama mereka, harta mereka, demikian pula kehormatan mereka. Maka di sini pemimpin yang saleh ini tentu lebih utama untuk kita tegakkan ketaatan kita kepadanya dan membantu di dalam mewujudkan kebaikan. Ini semuanya semata-mata untuk at-tawasi bil haq,
menasihati di atas kebenaran, dan yang menjadi tujuannya adalah tersebarnya kebaikan dan hilangnya berbagai macam keburukan dan juga kejelekan. Sampai jam berapa? Sudah. Baik. Baik. Jadi kesimpulan dari bahasan kita bahwasannya kaum muslimin memiliki kewajiban untuk menegakkan ketaatan kepada pemimpinnya pada perkara-perkara yang ma'ruf, dan tidak boleh bagi mereka untuk melakukan usaha-usaha yang bisa mengeluarkan dari ketaatan dan dari kepemimpinannya. Apakah dengan unjuk rasa, demo besar-besaran, ataukah dengan memprovokasi massa, atau dengan memberontak, atau dengan mengkudeta, melengsarkan pemimpinnya. Maka ini semuanya bukan ajaran agama kita, melainkan itu adalah ajarannya orang Khawarij yang merupakan kilabun nar, yaitu anjingnya neraka. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.